Welcome back to Step It Up Lounge, where we invite inspiring individuals untuk share dia orang punya success stories so that you can be too. And today kita ada special guest which is Which is Adli Nicholas hailing from Tambunan. Hello, ya dari Tambunan. So Adli, kau sudah achieve something yang bukan senang untuk achieve actually. You won the recent best vocal kan, Malaysia punya. Betul. Ya, maybe kau boleh introduce yourself juga dulu. Oke, hello orang-orang di sana. Orang-orang. Nama saya Adli Nicholas. Saya dari Tambunan dan saya seorang penulis lagu dan juga music educator lah. Ya. Oh. Singer, songwriter dan music educator. Ya, monging ya. Monging ya, betul. So, kau punya actually berapa adik kau? Okay, before that let me guess. Besar atau kecil? Begitu sih ya, besar atau kecil? Oke, tidak juga besar, tidak juga kecil, 5 orang? Medium lah. Wih, hampir loh. 6. Actually sepatutnya 5 orang lah, sepatutnya. Tapi saya sebenarnya dilahirkan kembar. Oh. Ya, tapi saya punya kembar dia tidak berjaya lah. Dia tidak berjaya, begitu kakak cakap. Masa dia dilahirkan dia sudah tiada. Jadi kami tinggal 4 orang lagi adik-beradik sekarang. Ya. Okay, let me guess. Kau yang in the middle. Boleh cakap in the middle lah, tapi Ketiga kah? Kedua. Middle juga betul kan? Middle Ketiga middle lah kan. Ya, middle. Oke, sekarang masih lagi betul. So far saya teka-teka ada, kalau daripada 10 saya teka, 1, 2 saya salah lah. Macam so kita betul. perlu tuh yang bola-bola psychic tuh kan. Iya, betul. Tiga. Kau pernah pakai nggak tuh? Hah? Saya tidak pernah pakai waktu. Itu clairvoyance kan? Ya, clairvoyant benar. Saya tidak pernah jumpa di sini tuh. Itulah. But so very interesting because kau datang dari Tambunan, Pak. Yeah. And then Tambunan is orang bilang factory of singer factory bilang kan. Ya, rasanya lah. Dan cek las kau pun betul juga dari Tambunan juga begitu. Iya. Lepas itu yang kau menang tuh 2022 kan? 2020, ya betul. Last year 22 Oktober. Memang Tambunan punya lah last year. Ya, semua menang macam Tambunan saja kan? Tambunan saja. So saya kasih list. Misal Kalimantan, saya pun Tambunan juga. Ya. Untung Kedau, si Tracy, si Gilut, kau, si Lairon, si Gandoy. Lairon masa itu juga. Lepas itu yang sengkot tahun lagi Tambunan. Oh ya, betul Tambunan. Astaga. Semua Tambunan pula kan. Ya. Ya, sampai saya buat ada satu macam konten juga TikTok saya buat. Tanya, betulkah Tambunan itu adalah kilang penyanyi? Ya, jadi saya tanya semua orang-orang secara random lah di Tambunan. Kamu boleh nampak di TikTok saya, sempat lagi ya. Boleh. Jadi baru saya sempat upload 2 part. Jadi kita boleh nampak secara random orang-orang Tambunan menyanyi secara langsung. Yang mengejut lah. Kau nyanyi sekarang juga. Begitu. Yang impromptu bahkan seru kan? Ya, begitu. I realize kau baru start juga kan TikTok. Saya masih baby lagi kalau di TikTok. Tapi bila saya nampak kau punya konten kan, macam itu attraction, engagement sama itu reach itu video sangat besar. Ya, sangat cepat. Saya pun terkejut juga sebab saya bukan jenis sebab TikTok usually dia adalah konten yang pendek-pendek dan orang selalu akan nampak dia ada FYP bila kita nampak video sepanjang 15 atau 30 saat. Tapi video saya ni dia agak panjang lah. Ya, agak panjang dan perlu banyak editing begitu kan. Betul. Walaupun dia tidak heavy edit tapi still orang masih suka dengan konten macam tu sebab dorang nampak kawan saya, ini kawan saya Bani gitu. Ya. Kenapa? You have found it's very hard, because just recently saya buat podcast sama one TikToker. And untuk create content is very hard because untuk cari idea buat konten niche yang kamu cari sangat susah. Tapi kau sudah jumpa dan orang sangat suka, better continue bro. Sangat suka itu. Betul. Sebab inspirasi dia tidak datang yang semasa kita brainstorming. Sebenarnya inspirasi itu datang bila yang kita duduk, kita minum, kita makan petang. Bagus saya buat begini kan. Dia tidak perlu brainstorming pun. True. And dia banyak orang suka sebab sangat relatable. Iya, relatable, betul. Sebab dia interaktif, semua orang boleh masuk dalam video itu. Betul. Jadi orang kenal antara satu sama lain dan mereka
ya engaging lah. Yeah. So I hope there will be more videos lah, bro. Hopefully ada. So you are singer now, Yeah. and kau boleh tell me more about your you said you are a music educator. Boleh beritahu more pasal itu? Okay, saya sebenarnya sudah start mengajar dari umur saya 13 tahun. Tingkatan 1 saya sudah mengajar. Mengajar apa tuh? Sebab mama saya dia sudah buka studio before saya belajar musik pun. Mak saya guru musik, dan selepas itu dia bagi tahu bagus kau continue jadi music teacher. Then after that tingkatan 1 saya sampai sekarang mengajar musik lah. So apa yang kau ajar actually? Piano dengan vokal. Tapi saya lebih saya lebih selesa untuk ajar piano lah sebenarnya. Walaupun orang tanya, sebab saya penyanyi kan, penyanyi kau tidak suka ajar vokal. Mungkin some people suka ajar vokal, tapi it's very tiring for me lah. Sebab dia banyak physical, dia banyak physical lah. Apa difference there between teaching piano and teaching vocal? So basically piano, of course both instrument needs macam breathing kan. Sebab even piano kenapa perlu breathing? Kan piano jari saja. No, piano perlu breathing. Oh. Semasa kita, let's say if we play this one classical piece kan, kalau salah dia punya phrases, salah breathing dia sudah interpretation dia sudah salah off. Ya, jadi tapi dia tidak 100% macam singing. Kalau for sure. singing like macam singing, trombonis, trumpet, dia perlu support daripada diaphragm, dan dia perlu projection yang betul begitu kan. So kalau dalam teaching, so everything kau kena demonstrate depan face to face dengan kau punya student. So dia bukan perkara yang senang lah. Jadi saya sangat respect orang-orang yang ajar vokal ni. Jadi mungkin sekarang tidak sampai 10 student, sebab ya begitulah. Untuk yang bagian vokal punya? Ya betul. Untuk piano memang boleh lah. Ramai juga lah. Kau punya students datang dari Tambunan ataupun di luar Tambunan pun ada? Ya banyak yang berdekatan dengan Tambunan, macam Keningau. Apa lagi ya? Ada juga dari Lanau. Jadi saya bagi, even saya sendiri, saya bagi tahu, kamu boleh, saya suggest cikgu-cikgu di Lanau, cikgu-cikgu di Keningau, kamu boleh datang di sekolah musik ni. Tapi dorang mau juga sama saya, sebab satu dorang trust lah dari family, dorang dari kecil lagi, ada yang dari budak lagi dorang start belajar under saya. Jadi sampai besar dorang tidak boleh dorang tidak boleh ubah sudah. Okay. Dia ada biasa soal betul kan, kira begitu. Ya. Bisa sama kau begitu. Ya betul. Boleh share kau punya early singing punya experience? Okay. Saya menyanyi start dari, of course lah, dari kamar mandi. Saya ingat kamu cakap dari kecil. Dari kecil, tapi dari kamar mandi. Ya, kalau dari kecil pun saya memang ya menyanyi juga, tapi sebenarnya kecenderungan untuk menyanyi itu dia mulai dari umur saya tahun 5 lah. Sebab kita kan orang di Sabah. True. Kalau ada macam keramaian begitu, mesti kau kena push. Kau nyanyilah satu lagu, kau nyanyi. Suruh si Andu nyanyi begini. Jadi kita pun dia macam ada dorongan. Saya rasa itulah salah satunya disebabkan kenapa Sabahan banyak penyanyi kan. Sebab ada dorongan dari kecil. Dan banyak dorongan, banyak saya menyanyi di church lah. Ya, church yang paling banyak. Saya start melayani di church saya, dan ya dari sana saya belajar. Actually saya pun sama juga. I mean, saya bukanlah penyanyi, cuma saya pun main juga, ada ability yang main musical instrument. Tapi semua itu saya belajar dari church juga. Ya. So maksudnya dorongan daripada kita kecil tuh dari kampung kan. Dari kebiasaan kita punya culture sendiri pun actually dorongan juga, because every time ada keramaian, ada music apa semua. Yeah. Ada karaoke karena buka. Ya, so, betul. Semua I think dia accumulate sampai yang
semua menjadi dorongan dan akhirnya itu yang projects you to become a singer begitu. Iya, betul. Even mungkin kau sekarang begitulah. Iya, betul. So kau punya suara masa dari kecil tuh is it different from now? Sangat different. Sebenarnya ada di YouTube, tapi saya tidak mau kasih tahu kamu lah. Mari kita cek. Jangan. Saya mau cari juga siapa yang kasih upload tuh kan supaya delete kan, tapi saya tidak tahu sudah di mana siapa. Orang yang tukang upload tuh tiada sudah kali. Jadi selama-lamanya di YouTube lah tuh kan. Iya. So macam mana suara kau masa itu actually? Oke. Jadi saya kasih tahu tuh tempatnya lah. Masa tuh di RTM Pahang. Jadi saya punya nyanyian tidak sama macam sekarang. Sekarang dia, kalau saya tanya adik-beradik saya, kawan-kawan, kau punya suara sekarang tidak sama macam dulu. Sekarang macam sengau, dia bilang. Sebenarnya kalau ikut betul suara saya jenis yang apa nih? Besar. Kau punya suara unik lah. Iya kah? Unik in a good way. Sangat bagus. Sebab kalau kan kita dulu di Sugandoi, penyanyi-penyanyi lama nih dia punya style yang suara apa orang lombo suara besar. Jadi kita pun nampak dari kecil, oh begini yang betul. Iya betul. Jadi bila kita nyanyi begitu, kita terbawa-bawa itu style gitu. Tapi saya sebenarnya ini vocal fold saya makin lama makin nipis. Bila saya jumpa dokter, sebenarnya saya sudah jumpa sekarang ORL specialist, Dr. Siti Haja. Salah satu penyebab dia jadi semakin nipis dan semakin sengau adalah bila kau punya vocal fold semakin nipis. So dia vibrate, resonance dia semakin kurang. Ya, jadi ya minta maaf. Kenapa boleh minta maaf? Saya semakin sengau, semakin tua, semakin. Tapi itu suara sangat unik yang dia susah mau cari di Sabah actually. Oh ya. Yeah, that's why I think that's part of it yang that's why kau boleh menang itu vokal sebab it's very unique dan kau bawa itu lagu dengan cara kau sendiri and you make it your own begitu punya. I think it's perfect lah. Ayah, saya malu sudah. Mau kembang sudah. Saya tuh no. Saya bukan puji tapi itu betul. Oke, thank you Stefanus. Iya. So kau dari kecil kau pandai menyanyi. Lepas itu apa steps yang kau take untuk kasih develop punya singing career? Iya. Of course kita cari kelas lah kan dari dulu, dari saya start menyanyi itu. Tapi masalah dulu kita tiada source atau learning materials dan tiada studio, tiada kelas. Jadi semua ada di KK saja. Even di KK pun sangat kurang lah masa zaman saya 98 sampai tahun 2000. Di Tambunan tiada sekolah musik, di Keningau pun tiada. Jadi selalu ulang alik di KK Tambunan KK. Ya. Jadi kalau ada macam seminar vokal, of course dia satu attraction untuk orang-orang Sabahan. Sebab tiada kan masa tu. Jadi Syafinas dulu dia buat first bengkel vokal. Jadi saya masih ingat tuh ramai pergi di KK lah. Iya di KK, di klinik vokal masa tu di KK, di UMS masa tu. Jadi sekarang dia sudah banyak kan, kita ada Edson, kita betul. Ada dorang si Rowell, kita ada dorang si Elia. Jadi baguslah semakin kita ada Adli. Boleh juga kata kasih masukan. Jadi kalau macam itu syukurlah kan, Steph. Betul. Ya, kalau macam sekarang kita semakin berkembang begitu. Yeah. Tidak susah sudah cari cikgu. So maksudnya selepas itu kau pergi bengkel di UMS, and then what happened begitu? Selepas bengkel saya ambil macam private lessons dengan one on one dengan music teacher di KK lah. Macam kalau dulu kita terus belajar music, ambil diploma begitu kan. Kalau kita pergi paling famous Aswara UiTM. But since saya tidak mau untuk keluar daripada Sabah, saya just ambil private class di KK begitu. And masa itu berapa umur kau? Semasa STPM tuh. Semasa saya ambil STPM saya sudah ulang alik Tambunan KK.
Every weekend sendiri. Even saya. Did you drive? Sorry? Kok driving? Tidak, masa tu saya naik taksi. Bayangkan. Mama saya mula-mula 1-2 kelas dia masih tahan lagi. Tapi kalau setiap minggu pergi ke macam setiap tahan. Wah, saya boleh tahan loh kalau gitu. Kan setiap minggu. Lepas tu kok masa tu masih sekolah, masih budak lagi. Even tingkatan 3 saya sudah start begitu. Call taksi bila mau ambil. Sebab semangat tu kan mau belajar, semangat even dia jauh, tapi kita punya semangat mau belajar musik tu tinggi. Dia penat tu tiada sudah. Macam tu jarak kerasa macam pendek sudah. Usually kalau orang yang tiada goal, dia akan usually give up. Oh, every week buat macam ini saya penat lah. Ya betul. Tapi apa yang membuatkan kau keep going every week? Sebab saya rasa progress. Kalau saya tiada rasa progress, saya tidak akan continue. Jadi bila saya I feel the progress, dan kita rasa kita ada movement dari point A, point B kan. Dan itu semangat sendiri datang. Ya. Saya percaya kalau ada student-student lain yang sekarang ambil music kan, dia rasa mau stop begitu sebab rasa tiada progress. Tapi kena teruskan semangat, kuatkan semangat lah. Sebab progress kita tidak akan apa dia bilang. Kita tidak boleh nampak itu progres satu hari saja. Betul. Semalaman dia bilang. Kita mesti nampak itu progres dengan jangka masa yang panjang. Gitu. Iya. Saya terpikir tadi bilang coba begitu yang overnight bilang until you cannot see the result. Ataupun Rome wasn't built. Kan in a day dia bilang. So tapi masa itu kau sudah mengajar kan? Kok ada goal kah? For example, maybe sebagai music teacher, I want to learn this, saya mau belajar semua nih supaya I can bring it. Yes, begitu juga. Sebab once kita punya student reach certain level yang kita tidak boleh ajar sudah, dan kita kena kasih tingkat kita punya ilmu untuk jadi source untuk kita punya teaching materials juga. Salah satunya itulah. I see. So sekarang you have been teaching for how many years? Kalau saya bilang 30 tahun kata lah tua kan. Jadi kasih kurang lah sedikit. Kasih 20 saja lah. 20 tahun. 20 tahun lah, sudah 20 tahun. Iya, 20 tahun, 13. Ya. Jangan kamu kira. Jangan kamu kasih kira umur. Oh, dia mengajar dari 13 tahun jadi kalau 20 tahun umur dia. Aduh, tapi kau nampak muda lah. Nampak muda lah. Dan memang muda pun kan. Ya muda, saya baru birthday 17 tahun kemarin. Kemarin ke birthday apa? Ya kemarin dulu. Happy birthday man. Thank you bro, thank you. Yang ke 18 tahun, saya baru 18 tahun. Oke. So 31. 31 kau birthday. Oh enggak, sebenarnya 15. Oh 15. Ya. Oke, saya 22. Oh, kau 22? Ya. Oh, sama-sama August lah. August. Oh. Sama-sama. Oh, ya, anak apa nih? August. Anak August lah. Anak August. Ya. Kau pernah buat lagu kah sebelumnya? Iya, saya buat What was your first song? Lagu rohani lah. Dulu saya start buat lagu rohani sebab kita tiada platform dulu. Paling pun the only platform, bukan platform, dia macam tempat untuk kita meluahkan kita punya seni adalah di church kan, di gereja. Jadi kami punya muda-mudi sana dengan bersemangatnya cipta lagu rohani. Ya, jadi kami fikirlah kalau lagu rohani kita cipta dalam genre begini, macam mana bunyi dia, begitu. Then after itu saya mulai join satu band, nama dia Dominant Fifth of Borneo. Wow. Dia band yang sudah lama lah. Dia dengan abang saya, dengan kawan-kawan saya juga. Dan selepas tu di sana saya bukan penyanyi, saya keyboardist. Jadi kami masa tu ada join pertandingan Yamaha kan, jadi kami masa tu judge dia si Aubrey Suito, si siapa lagi tu, ketua CEO dari Yamaha sendiri, dia jadi judge masa tu. Iya. Wow. Dan kami menang. Dan kami bertanding di Japan. Wow. Wakil Sabah lah. Wush, gila lah. First time pergi Japan. Masa tu. Dia besar buka. tu. Ya betul, besar. Dia
buka fikiran saya juga lah macam mana cara dorang manage dorang punya event, sangat precise, systematic. Even di mana kau letak kau punya speaker, di mana kau berdiri, semua kena plan. Semua akustik, kena plan semua. Ya, betul. Itulah Japanese punya style. Iya, betul. Even Yamaha is from Japan kan? Ya. Berapa umur kau masa itu? Umur saya 20s lah, 20s. Oh, 20s lah. Ya. Lepas tu kau punya first yang Sonsodo tuh sebenarnya kau yang buat lirik kah? Ya, Sonsodo saya buat lirik dalam bahasa Melayu lah. Melayu. Jadi Sonsodo saya fikir kenapa dalam bahasa dusun, kenapa saya translate dalam bahasa dusun sebab saya belum ada lagu dusun. Semua lagu Melayu sebelum tu. Jadi saya fikir bagus lagu kali ini saya buat duet. Dan saya terfikirlah Elika bawa si Angelica Paujin. Dia tidak boleh kena sebut ke tu nama. Boleh kenapa? Si Gilut. Bawa si Gilut. Memang dikenali sebagai Gilut sudah itu. Ya. Sebab saya rasa sebelum saya buat Sonsodo pun saya sudah buat lagu cover duet sama dia Jadi kami ada tu keserasian sudah macam chemistry untuk nyanyi sama-sama. Ada tone kami sama dan dia tahu macam mana bagi saya ruang untuk highlight part saya dan macam mana dia ke depan untuk highlight parts dia macam complement each other as a duet singer lah. Jadi saya rasa so far Elika yang still my best duet partner yang saya boleh jumpa di Sabah lah. Sabah ni lah. Ya. Itu lagu pasal apa actually? What was the inspiration untuk itu lagu? Sonsodo dia bermaksud melihat batu. Tapi to stare at. Menonset dulu. Iya, dia melihat begitu. Jadi masa tu kan PKP. Dia macam conversation antara dua orang. Dia bagi tahu saya tidak pernah kasih lupa kau begitu. Hidup saya untuk kau saja begitu. Jadi basically dia macam LDR lah. LDR long distance relationship. Tapi dia cinta lah. Lebih kurang ya cinta. Dia lari daripada saya punya konsep sebelum ini. Ya. Sebab before this sebelum saya buat Sonsodo tu dia more to macam mental health awareness MH lah. Saya sudah rilis ada 4 lagu before Sonsodo. Then after that Sonsodo dia ada macam love story sikit begitu. Dia more to mainstream lah sebab mainstream mau dengar yang lagu begini kan. True. Iya. So sebagai singer kan dia, I mean there's a lot of examples di luar sana, singers, celebrities, actors apa semua. Amid dia orang punya fame, dia orang punya successes, ada juga dia orang punya cabaran. So kalau kau punya biggest challenges in your journey, what is it? Kamu mungkin mau pergi ke Ningau sebab sponsor kali ini adalah Taman Bandokan Riverside Resort ke Ningau, alright? So kalau kamu mau pergi Instagram diorang, boleh type Taman Bandokan Riverside Resort. Kamu boleh tengok diorang punya tempat yang cantik. Diorang juga ada pelbagai jenis services dan produk. Ini termasuk conference room, kolam memancing. Kamu suka memancing, this is the place. Green Garden Nursery dan juga Garden Cafe. Kalau kamu couple, kamu sedang mencari tempat kawin yang unik, package mampu milik, this is the place. Sebab diorang ada kasih sedia beautiful all-in-one package for wedding. Oke, sebagai contoh, diorang ada cabin and cottage for rent, diorang ada event space, package wedding serendah 4.999 saja guys. Ini package wedding, dia termasuk karaoke set, food and beverages, dan macam-macam lagi. Kamu request saja, oke? Kalau kamu buat wedding sini, it is affordable and uniquely made just for you. Now back to the podcast. Yang kau face. Of course, since saya buat lagu berkaitan dengan mental health, main challenges is mental health lah. Saya sebenarnya sudah lama buat satu advocacy untuk kesihatan mental dari tahun 2012 sebenarnya, dan itu menerusi tulisan-tulisan di social media begitu, di mana saya banyak share kesedaran tentang macam of course mental health lah. Jadi selepas itu saya menulis banyak lagu berkaitan dengan kesihatan mental. Jadi kalau kau tanya saya apa cabaran saya yang terbesar,
saya masih sampai sekarang saya masih struggle untuk untuk bukan jadi diri sendiri, untuk rasa balik macam mana diri saya yang beberapa tahun sebelum ni gitu. Saya tidak dapat explain macam mana tapi rasa dia kau akan rasa macam rindu dengan diri kau yang masih normal begitu. Are you saying that you are not normal now kah? Secara terus terang saya sekarang in terms of stability, saya physically macam visually orang nampak very stable lah, boleh manage, but it is not like 100%. Dia masih dalam, saya tidak boleh kira tapi mungkin below 60% begitu. Kalau dari segi percakapan saya tidak dapat jelaskan, macam saya tidak dapat bagi tahu kamu macam mana rasa dia, macam mana dia punya feel, but I can only say yang kalau saya boleh balik macam dulu begitu, apa yang saya boleh buat instead of macam regret kan, menyesal. Dia banyak macam mana Stephen? Saya susah mau kasih explain. Yeah, kadang-kadang it's hard to say it in words kan. Yeah, betul. Maybe kau boleh share pasal your advocacy. So how did that advocacy start? Dan at what point in your life yang you are struggling, and then you want people who are struggling the same thing to know something yang they can do to tackle that begitu. Awareness di Sabah sangat kurang lah, sangat kurang. Kenapa? Benda-benda begini dia masih stigmatized yang sangat teruk lah. Jadi bila orang-orang yang menghidapi masalah, let's say you have depression kan, dia tidak, orang tempatan kita masih belum faham apa itu depression. Dorang hanya nampak satu arah saja. Mungkin depression ni dia sedih, dia macam broken hearted, tapi sebenarnya tidak gitu. Jadi kenapa saya start buat advocacy untuk mental health awareness? Sebab bila kau menghidap masalah ni, baru kau faham macam mana rasa dia. Sebab kau tidak akan faham sebenarnya selagi kau belum rasa, dia bilang. Betul. Jadi bila kau kena, then kau saja yang faham tu benda, dia akan jadi sangat lonely. Sebab orang tidak faham. Jadi bila orang tidak faham, situ start yang kau fikirkan awareness untuk mental health sangat perlu, supaya kita tidak rasa keseorangan, satu, kita tidak rasa macam terasing. Ya. Then bila kita, let's say orang ada macam macam kita nampak orang ada masalah depressed, then suddenly dorang vent out, macam venting di social media. Let's say dorang venting, saya ada macam suicidal thoughts, saya ada masalah begini, then society akan start judge yang itu adalah satu macam attention seeking. Dorang akan bagi tahu dunia yang saya ada kawan yang depresif, tapi dia tidak pernah pun kasih tahu yang dorang depressed di social media. Sebenarnya depression dia ada banyak jenis, dia tidak satu saja. Begitu. Ada depression yang dia whole day di bilik, social withdrawal, tidak pernah berjumpa dengan orang, dia tidak mau makan, dia rasa numb. Ada high functioning depression, dia hidup secara normal, dia berjumpa dengan orang, dia boleh ketawa, dia boleh function, dia boleh kerja, dia boleh drive begitu. Tapi di dalam saja yang orang tidak faham begitu.
Jadi awareness membantu orang-orang kita untuk faham yang kita bukan masalah mental dia bukan satu saja. Kita ada seasonal depression, kita ada postnatal depression, kita ada bipolar, kita ada borderline. Jadi bila kita faham benda-benda begini kan kita faham kita akan tidak rasa orang itu kan, well, let's say someone with bipolar kan, kita rasa kita siapa kenapa dia begini, kita start judge kan, kenapa dia begini, kenapa dia bikin takut juga nih cara dia bercakap semua. Sebab sometimes macam kalau manic depression tend to be aggressive. So, tapi bila kita faham dan kita belajar berkaitan dengan macam mental health kan, manic depression, kita kita start faham dan kita mulai tidak rasa macam takut. Kita mulai memahami dan kita tidak akan rasa itu satu yang agresif. Betul. Iya. Kalau ada awareness, kau tahu, Iya. at least ada some sense of knowledge tentang itu, kau tidak akan overreact towards them begitu. Betul. Sebab macam baru-baru ini pernah viral kan satu cikgu di Iya yang Tambunan tu kan. SMK Tambunan. Bila orang tidak faham, orang bash dia, orang marah dia, kenapa cikgu, orang akan tanya, kenapa cikgu pun boleh mengajar tapi ada masalah begini. Terus orang bagi tahu kalau ada masalah depression, dia tidak akan pandai social media, dia tidak akan pandai post. No, sebab depression orang tidak faham. Orang tidak faham yang depressive people, orang masih boleh function macam orang biasa. Tapi cara orang berfikir ada lain sikit lah. So bila kita ada awareness, bila berlaku benda-benda begitu viral kan, si Gilut yang kena kasih viral macam tu. Si Gilut kena viral. Si Gilut sama si Rosario. Jadi bila berlaku benda yang begitu, kalau awareness kita bagus di Sabah, orang akan cepat berfikir, oh dia actually ada macam pergumulan begitu. Dia ada struggle, dia yang tidak akan terus kasih bash, kasih viral begitu. Saya rasa itulah yang penting. And sebagai seorang yang kau pernah ada itu pengalaman, how did you cope with that situation? Sebenarnya ini coping mechanism dia setiap orang berbeza. So basically you need to work with your psychiatrist, you need to work with your therapist. So satu yang saya kena share dengan kamu, never ever self-diagnose. True. Itu paling penting lah. Sebab self-diagnosis dia bukan saja harmful untuk diri kau sendiri, tapi dia tidak baik untuk yourself atau for the people. For everyone yang mungkin ada rasa having this kind of disease, macam mental illness, never ever macam self-medicate. Sometimes ada orang self-diagnose, oh maybe I have macam bipolar disorder, or maybe I have this MDD gitu kan. Then they start to use drugs kan, untuk self-medicate. Dia akan jadi lebih teruk sebenarnya. Then if you self-diagnose, mungkin akan bukan makin bagus, makin teruk begitu. Betul. So expert yang boleh diagnose adalah doktor sajalah. Dorang saja yang boleh buat diagnosis untuk kamu. And after that you need to have faith dengan dorang. Dan bercakap pasal coping mechanism, saya jauh sudah dari landasan. It's okay. Jadi once kau sudah ada diagnosis, then they will provide you with the right medication, with the correct medication, because every diagnosis dia different medication. So we have basically they have antidepressants, anti-anxiety, mood stabilizer, antipsychotic. Jadi setiap itu dia bertindak secara berbeza. Setiap orang kan berbeza otak kita. Betul. Kita punya hormon di badan berbeza. Jadi mungkin
kau tidak sesuai dengan ubat ini, saya sesuai dengan obat ini. Just trust with your doctor, sama-sama untuk dapat yang rawatan yang terbaik. And after that baru you see another expert yang dorang panggil diri dorang as a psychotherapist. So saya punya psychotherapist adalah Dr. Sandy James. Mula-mula saya kena refer dengan Dr. Wendy, tapi saya berjumpa dengan Dr. Sandy. Dia sangat banyak membantu saya dari segi strategi macam mana mau cope kan. So coping mechanism yang standard adalah exercise. Kau kena lari, jogging, sebab orang bagi tahu when you run you will produce dopamine gitu kan. Then maybe you work out kan. But saya bagi tahu you just try, but bukan semua orang boleh lah dengan cara begini. So you keep on try to find your own macam coping mechanism. So for myself, songwriting lah is my coping mechanism. So saya menulis, then through macam lyrics, daripada tulisan saya boleh macam express saya punya perasaan gitu. Another very important thing is to find a professional. Yes. Jangan itulah, don't self-diagnose. Dan even I think ada juga yang di luar sana kan, from apa yang saya pernah nampak lah, dia orang bukan saja self-diagnose, tapi after doing that, lepas itu dong tidak seek professional help. Ada yang tidak diagnose pun, dia tidak juga seek professional help. Dong mau macam I think susah untuk mau reach out sama orang. Ya betul. Ini berlaku sebab begini sebenarnya, dia ada stigma. Betul. Untuk didiagnose. Dorang masih di dalam fasa denial in denial yang dorang ada struggle ini. So let's say you are now suffering with OCD, or you are now suffering with anxiety. Saya ada satu kawan, dia ada diagnose dari pakar psikiatri, dan dia sudah kena provide ubat semua untuk dia makan. But then dia tidak dapat terima. Saya makan Bukit Padang punya ubat toh, dia bilang. Saya tidak boleh terima nih. Dia tidak mau makan. Sebab stigma. Bila kita sudah kena diagnose itu, orang tidak dapat terima malu itu yang saya ada masalah mental. Sebab orang selalu stigma, orang selalu cakap kalau kita sudah kena diagnose kau gila lah begitu. Betul. Kau tidak very bad yang Jadi kau bilang kau tidak boleh fikir sudah macam orang biasa, kau tidak sudah mau hire kau kerja, tidak sudah macam gelap lah masa depan. As if it's the end for you. Macam kau rasa kau di bawah tapak kaki sudah, sebab kau macam bukan manusia sudah. Tapi actually itulah kita perlu ada kesedaran, awareness pasal benda mental health. Sebab mental health sebenarnya dia sebenarnya normal. Dia adalah kesihatan yang macam medical check up untuk semua orang. Semua orang boleh kena. Let's say macam orang kena selesma sebab sejuk, sebab environment kan, condition. Dia sama juga macam anxiety. Once kau insomnia, kau tidak dapat tidur, let's say suddenly kau kena panic attacks, hyperventilate gitu kan. Kita kena terima yang itu bukan gila. Itu adalah normal. Semua perlu pertolongan begitu. So kita kena buang stigma dia, kita kena lawan stigma dan seek help lah. Sebab saya sendiri pun begitu dulu. Dia mula begini. Bila saya kena tu, saya sebenarnya tiada rasa sedih. Saya tiada rasa sedih pun, saya tiada rasa gembira. Tapi masalahnya saya tiada rasa apa-apa pun. Dia jadi numb begitu. Jadi bila rasa kosong tu, kau akan start self-loathing. Self-loathing apa kalau dalam bahasa Melayu? Dia start kasih salah diri kau. Semua fikiran-fikiran negatif dia masuk, dia start tuduh. Ada tuduhan-tuduhan untuk kau, self-loathing. Jadi
Satu masa yang orang pertama yang mau saya jumpa doktor adalah mama saya sendiri. Dia bagi tahu, tadi dia macam rimas adalah, pergilah jumpa, tiada juga apa-apa tu. Tapi saya pun macam orang-orang yang ada macam stigma ni kan, tidak maulah macam begitu. Kau takut? Ya, saya apa boleh. Orang cakap apa Ya, semua. betul. Satu, saya akan cakap, saya boleh lawan juga sendiri. Saya boleh lawan juga ni, saya tidak perlu ubat begitu. Semua orang pun kena begitu. Kedua, saya takut. Ketiga, saya malu. Jadi bila kita try lawan, kita cuba lawan sendiri, sebenarnya secara macam kalau sains kan, macam mana kita lawan pun kan, tapi di dalam kita, Betul, it's chemical juga. yeah, it's chemical. Yeah, Kita tidak boleh. betul. Orang lain kan bagi tahu saya, kau jangan fikir, kau fikir yang positif saja. How do you do that? Macam mana kamu control? So, ya betul. Kalau boleh saya fikir positif. Hari ini juga saya mau sembuh. Yeah, begitu. Dan memang senang. Dia macam easy said than done. Kalau kau pergilah tanam bunga, kau pergilah jogging, kau buat yang kau suka. Yang senang cakap, tapi dia bukan senang macam begitu. Jadi bila saya sudah start having trigger warning untuk semua yang melihat. So maybe saya just mau bagi trigger warning lah. Sure. So trigger warning for everyone yang mungkin terasa ini konten tidak sesuai untuk kamu. So kamu boleh off sekarang. Jadi tapi kalau kamu mau belajar lebih lanjut, teruskanlah. Mending. Okay, so saya mungkin akan mention pasal suicidal. So I'm having suicidal thoughts semasa saya umur 15 tahun. Very early. Iya, dan saya tidak bagi tahu sama orang. Sebab it's a taboo thing to say, macam tidak boleh cakap benda-benda tidak bagus, begitu Pak orang cakap. Kalau kau even masa kau mau kasih express sama orang kan, why I'm having this thought? Kenapa saya rasa macam semua mati begitu. Jangan kau macam masin mulut kau. Begitu kan kalau orang tu instead of listening to them, dia dismiss. Diorang kena dismiss. Kasih stop. Iya, kasih stop. So itu masalah kita. Kita tidak ada masa untuk dengar orang. Kita terus dismiss. Kita rasa itu benda yang satu, of course dia menakutkan. Kedua, dia tabu, macam kan anggap tidak boleh cakap. Betul. Tapi sebenarnya kita kena ambil masa untuk dengar juga lah. Ya. Dan after a while, beberapa tahun kemudian, saya mulai rasa macam numb. Dia kebas. I don't feel any emotions. I don't feel macam semangat untuk hidup begitu. Ini within the same year. Yeah. Terus what happened? Orang tanya what happened? Kenapa? Masalah apa? Kalau orang tanya macam heartbroken. So usually di mainstream kita tidak boleh deny, dia boleh jadi juga kalau macam apa ni, breakups begitu kan, macam couple breakups, macam heartbreak itu boleh lead to depression juga, macam mental illness. But then masa tu saya tiada pun ada macam relationship. It's not about itu. Dia tiada masa tu asking about macam support system, your support system, your family semua okay, tiada masalah. Saya memang dari kecil memang ada masalah bully lah. Dibully. Iya, dibully. Saya dari umur tingkatan 1 sampai tingkatan 4 saya dibully di sekolah. Mungkin dari segi perwatakan saya begitu, cara saya bercakap, body language saya, dorang start rasa saya macam lemah begitu. Jadi saya tidak sure, saya tidak boleh cakap itu adalah starting point saya kena itu. Tapi that's the only thing that I can share to the macam practitioner itu doktor. Jadi after
saya masuk 17 begitu saya start having suicidal thoughts. Dan but still saya buat benda apa yang saya sudah terus macam yang music, saya masih main music, saya masih bercakap sama orang. But saya masih bingung kenapa saya ada rasa macam mau mati begitu. Okay. So then bila 28 begitu saya sudah macam start sangat teruk lah. Saya mulai macam self harm gitu kan. Tapi sekarang syukurlah tidak sudah. Yalah, syukur. Ya, syukur. Then saya jumpa saya punya first doctor di Queen Elizabeth II lah. Jadi masa tu dorang berganti-ganti doktor nih. Saya tidak kenal doktor. Berganti-ganti doktor. So maksudnya from kau bilang you started having these thoughts daripada 15 tahun. Yeah. And then continued until 17. Yeah. And then until you said 28 kau bilang. Yeah. So that's long time kau you have that. And then you after that, after 28 baru kau jumpa dokter begitu. So that's a long duration. Sangat panjang sebenarnya. Jadi saya bukan tidak sure. Saya tahu mungkin saya bertahan tu sebab penjagaan Tuhan juga lah gitu. Jadi Tuhan macam dia bagi saya kekuatan untuk teruskan macam begitu kan. So so during daripada 15 tahun sampai 28 tu, your mother keep on suruh kau begitu kah? Iya. And then kau share juga sama your mom pasal these thoughts. Sebab kami ini ada macam genetic. Mama saya pun actually diagnosed with GAD, generalized anxiety disorder. Dia balik-balik kena panic attacks. Tapi sudah berapa tahun dia sudah hilang panic attacks. Syukurlah. Disebabkan itu juga konsistensi ambil ubat begitu. So itu penting jumpa doktor gitu. Jadi dia faham. Syukur dia ada ibu bapa yang faham. Jadi masa itu saya fikir saya tiada nih. Kau tidak mau ada tu benda bang. Sebab kau rasa macam fikiran-fikiran ni kau boleh kasih begitu saja. Buka, ya boleh fikir. Dan kau try untuk lawan sendiri, tapi sebenarnya tidak boleh. Dan after saya masuk 28, salah satu orang yang takut orang takut untuk jumpa doktor bila dorang macam start the medication kan. Saya masih ingat my first medication is Lexapro lah, escitalopram. Saya rasa ubat tu macam tidak ngam untuk saya sebab okay, ini bukan mau kasih takut. Sebab ini saya punya experience. Mana tahu itu ubat kamu ngam begitu. So for me saya rasa dia buat saya shaking. Ya, bergetar, lepas tu mau muntah begitu kan. Dan uneasy. Uneasy. Even the doctors dia bagi macam warning lah. So you try out this macam medication. If you feel anything, if the suicidal thoughts become more intense, kamu contact hospital lagi lah. Saya takut. Sebab bukan makan ubat bukan makin bagus, makin teruk begitu. Sebab so you start to blame the doctors. Dorang tidak pandai ni. Dorang nampak macam expert. Dorang macam buat kita ni macam eksperimen. Ya, macam hamster je ni. Dorang tahu mana tahu apa-apa. Tapi macam saya bagi tahu, you need to trust with your doctors, work together with them. Sebab mental problem it's not like physical problem. If you have like demam or you have like physical symptom macam batuk-batuk, they will be easy to give a diagnosis. Kalau orang nampak it's a COVID or it's a tuberculosis or TB begitu kan, or just a normal batuk-batuk begitu. Tapi kalau mental problem, kau tidak nampak physical symptom. You can only see by intervention. Intervention means they will ask you a lot of questions. So even that time saya tidak rasa macam stable kan.
memang sangat susah. So people need to be you need to be brave lah. You need to be strong. Sebab masa mental kau tidak stable and you go for macam check up kan, then kau kena tanya banyak soalan lagi. Macam mana kau rasa? Macam contoh lah, kau kimpang kaki kau, kau mau patah kaki. Coba kau lari dulu dari sini sampai sini, patah nih kaki kau. Dorang tidak dapat diagnose karena suruh lagi lari dulu, kau pusing, kau lompat dulu, padahal patah kaki kau. Patah bagian mana nih? Coba kau pusing dulu. Macam itulah. Kau punya mental tu tidak stable, kau kena tanya banyak soalan. Dorang kan from 1 to 10 dia begitu. How intense is the suicidal thoughts? Do you kalau the macam symptom yang teruk untuk suicidal thoughts is actually planning for the suicide attempt. Yeah. So if you plan, you have dates, you have time, you know where you want to do it, what is your last meal, kau ada plan sudah. That is the, I think they said severe. That is the last symptom. The last, you are going to do it, and it's going to be a successful one. Kalau macam fail attempt, many people yang buat suicidal attempt, dorang fail. Then people start to judge them, buat saja ni begitu. No, you need to give them support because you don't know. Yang dorang, they've been through a lot. So as a lay people yang mungkin diorang punya kenalan kan, people yang perlu ada this awareness, and now they have when they listen to this. One thing apa sebagai seorang support kan, yang the support system, apa first step yang saya boleh buat untuk membantu orang itu? Okay. The first step you can do is just listen. Yeah, listen definitely. Listening is actually, without giving advice, without talking, just listening is powerful. Very powerful. Even kau just being there, kau just tengok saja dorang kan, sudah, actually it's enough already. Sebab they want to macam apa, venting kan, untuk apa dia punya release lah. Ya, kasih release. Sebab tiada orang tahu pasal ni, dorang boleh cakap, kasih tahu, tapi orang tidak akan faham gitu. Jadi listening penting. Kedua, ini pun sangat penting. Educate yourself about mental illness. Don't judge people, because you need to know that mental illness banyak jenis. Dia bukan satu. If suddenly you found out someone yang suicidal, macam bagi tahu di social media they're having problem, reach out to them. Jangan dismiss, jangan judge, just reach out. If kau tidak ready untuk reach out, jangan paksa diri juga. Just tell anyone yang boleh bantu dia, gitu. So let's say macam saya sendiri tidak stable, then I have a bipolar friend yang pun ada masalah suicide. Then suddenly I found out dia punya story, dia post yang dia ada masalah tu, but saya sendiri tidak stable. First thing I will contact macam his parents, the family yang paling dekat. Kedua, suggest untuk telefon. Okay, we have helpline yang suicidal helpline, like Befrienders, we have Miasa kan. Itulah yang saya rasa penting. And talking about listening kan, actually it is a skill and it's a learnable skill. Everybody out there boleh buat, semua boleh buat. Betul. Semua boleh belajar listening dan boleh buat. I think it's a skill worth learning for everyone. Yeah, betul. How are you now? To be honest, saya pun masih sedang sedang berjuang lah. Saya masih cuba untuk jadi lebih baik daripada yang, of course, there are some days yang dia bad days, ada hari yang lain dia mungkin hari yang bagus untuk kita. Jadi I think for now saya masih boleh cope lah. So talking about coping juga kan,
macam kau cakap kalau sekarang kan kau sentiasa berjuang, sentiasa to be better lah kan. Perlu juga ada support kan. Yeah. Whenever maybe kau sometimes yang it's a bad day for you and kau perlu somebody untuk listen. Yeah. And then that's the person yang you go to. Sometimes kita kena label as a macam difficult people. You know what I mean? Yeah. Sebab kita ada masalah orang tidak faham masalah kita. Jadi abandonment is actually normal for us lah. I mean, kalau that's very sad to know. Yeah. Kalau kau tanya saya, saya ada kawan atau tidak? Ya, saya ada kawan lah. But then untuk kawan yang betul-betul faham, yang into this kind of struggle kan, mental health, memang sangat susah lah. Sebab saya boleh buat satu perumpamaan. Normal people and macam people like us. Kalau macam contoh botol ni kan. Normal people kalau dorang kena kasih, let's say kena fill in water inside this bottle kan. Dorang akan rasa penuh. After a while dorang akan rasa kering kan. Macam kamu you need to see people macam friends kan. Tapi bukan selalu. Sebab you are normal kan. Bila kau penuh, dia akan kering secara lambat. So people like us, dia macam botol tapi dia ada lubang. Then let's say we have like social gathering, macam mana you see your family and friends, then you fill up with water gitu kan. So let's say kau sudah penuh. So after the event habis, then we say macam bye bye sudah semua. You went home, kau kosong sudah. Then you macam kau start dari zero, macam from square one balik. Then after kau rasa kosong, kau cari orang balik, kawan kau yang your best friend lah. Dan kau call, boleh kita jumpa. Terus kawan kau yang normal tu dia masih penuh, tapi kau sudah kosong. Kita baru saja jumpa tadi. Kenapa mau jumpa? Then kau bagi tahu you have this problem yang kau tidak boleh cope sendiri. Then after that they are trying to macam understand, macam cuba untuk faham kan, sebab dorang adalah kawan baik kau. Dan dorang jumpa lah satu meeting okay. Then after that 2 meeting, 3 meeting, 4 meeting, normal people akan rasa burn out. Dia akan penat sebab dorang normal, dorang sudah penuh kan. Dorang tidak mau jumpa kau lagi. I have things to do. I have other priority. I have work to do. I have macam jobs. I have family. Tapi kau macam with that mental struggle, kau masih kosong begitu. Then suddenly dorang start ghost. Dorang tidak tahan kan. Kau tidak boleh salah dorang lah, sebab dorang normal gitu. Then saya punya terapis, dia bagi tahu you need to cari lebih banyak kawan. And I think itu the importance of awareness lah. Yeah. You coming here is a blessing because not only saya tahu, but Sabahans other people akan lebih tahu, dan I think it's a knowledge worth sharing to everyone. Yeah. And it's not easy for you, definitely not easy for you, but you are a blessing to the people lah, sebab kau berani untuk share. And I thank you so much for your openness, for your transparency untuk share kau punya struggles. Actually saya pun happy dapat share ni lah. Yeah. Sebab tidak pernah saya share secara public. Only with the closest people or close friend yang saya boleh share. Because never ever you see me cry in front of the macam screen lah. Never. So orang yang dekat saya lah tahu begitu. So
Actually it's a blessing juga kau ada buat podcast macam ni. Yeah. Yeah. Kamu take 5 kah? Boleh juga take 5 dulu. So again bro, thank you so much sebab you are very open untuk share your thoughts. Yeah, it's my pleasure. Yeah, and my pleasure juga because saya belajar something new. And I think a question untuk yang bagian sana kan, saya sebagai seorang kawan kan, how can I, dan untuk luar sana, how can we be a good friend? Kamu boleh menjadi seorang support yang bagus untuk kawan kamu kan. Kalau kamu always free your time for them, if suddenly they have like macam crisis kan, crisis they are having, dorang rasa it's too overwhelming, macam dorang tidak dapat tahan, then suddenly dorang message kamu, hello, are you free? Hey, do you have time? Hopefully you have lah yang kau boleh kasih free time just to listen for a few minutes maybe. But if you are occupied during that time, if you are super occupied, let's say you are busy with works kan, macam Stefanus kan, kau busy with editing clients, so let's say you are macam super occupied kan, kalau betul-betul langsung kau tidak dapat untuk bagi masa untuk dia masa tu, you can always say this, for now I'm quite busy kan, saya sibuk masa ni, but can you give me macam few hours, maybe I can get back to you tonight begitu. Let's say your friends who are having macam suicidal thoughts, they are saying like, I'm going to do it kan, I'm going to do it now. I think this is macam the end, macam yang saya mau start. You can always say, give me a chance, I want to speak to you tonight, but now I'm occupied begitu. But let's say you are occupied, macam you are super busy the whole week kan, kau tiada masa langsung, so you can always suggest other macam friends yang boleh bantu dorang lah. But that is the thing lah, because there's no awareness kan. Yeah. Susah jumpa orang yang dapat jadi support. True. So if you say macam I'm busy now, maybe you can macam pass it to other friends to macam counsel, macam bagi consolation untuk dorang. But then you don't know siapa yang boleh, because there's no awareness kan. Tapi itu bukan satu paksaan juga. We help yang sampai mana kita boleh. Dan kita ada juga macam crisis helpline, macam saya bagi tahu tadi, Befrienders, Miasa, semua kita ada banyak sekarang. So yeah. Then if you have the opportunity to listen, just listen lah. Yeah, because actually all the advices yang you give, dorang actually sangat appreciate your advice, but actually dorang perlu kena dengar. Yeah. Sebab yang terbuku tu di dalam, bukan dia mau terima lagi. Betul. Yeah, dia mau kasih keluar begitu. So to be a good friend, not necessarily you need to give advice. True. Yeah. But you as a good friend, as a good support system, you need to take care of yourself too lah. So because not only the person who are experiencing depression yang need to macam kena care kan, you need to take care of yourself also, because you might macam end up having depression as well while supporting your friends. Because kalau let's say the friend yang you are supporting
suddenly committed suicide kan, successful suicide, you will start to blame yourself. You will start self-loathing. Why did I do this? Why why I didn't give time to my friends gitu. Then suddenly you develop yourself a depression gitu. So one thing you need to know, boundaries is important lah. Yeah, boundaries. You can be helpful, but you need to set up boundaries. Yeah. But actually I don't like to say this because kalau saya sendiri kan, saya tidak boleh kawal saya punya, macam saya bagi tahu tadi, saya kering. Then people will macam avoid me kan, macam let's say, do you have time, do you have free time, everyone is busy kan with dengan priority dorang kan. Jadi saya tidak boleh paksa dorang sebab of course everyone is busy. But yang macam kau punya busyness tu kan, kesibukan kau tu kan, why not mungkin beberapa minit kasih kan, just to save macam one life kan gitu. Betul true. Your few minutes might save many lives. Yes. Yeah. Kesibukan itulah, kesibukan dia memang semua orang sibuk. Betul. Tapi kau akan menyelamatkan nyawa. That is true. Yeah. I think it's worth taking note daripada semua orang about that, and I learned something new today because of your sharing lah. So thank you again. Sekarang kau punya career as a educator kan, music educator and singer, and how do you macam kasih balance between your struggles and then your career? Soalan paling susah. Sebab when you have a depressive episode, you never know when it is coming. You never know the time you are going to have a panic attacks, or you have like some sort of mental macam outbreak, bukan apa, ya. Jadi kalau macam suddenly kau masa kau kerja kan, kau sibuk. So let's say I have show to attend, you have to sing here. So sekian hari bulan you need to sing. Suddenly you have depressive episode during that time, and if you reject the show, orang tidak akan faham because there's no awareness. Betul. Again, there's no awareness. You need awareness is very important. Yeah. Sorry, berpelat kasih begini lemah. Sebab itu berbalik kepada awareness itu penting. But then masalah dia, orang tidak mau hire kau sudah. So itu struggle dia juga lah. Yeah, struggle juga because when they are look at your profile with the other artists, who are we gonna invite this year? Then they look at your profile, they know you are MH advocate kan, they know you have this struggle, they will discuss, this one very hard to manage. Because suddenly during the show they cannot come, suddenly have panic attacks. Tapi have you ever had experience with them? No, tidak jawab penangan. I have. Very hard for us in the macam entertainment industry. We will be, if you are having this kind of struggle, we will be cancelled. Yeah. So it's very hard lah to struggle, to juggle these two. Yeah, betul. So if my career as a music teacher is much more easier lah, because thank God the parents is very flexible and very understanding. Yeah. All the parents in Tambunan is very kind to me, and whenever I ask them to postpone or to replace for lessons, they will understand the situation lah. But I need to keep my promise also lah. If I said I want to replace this class, I need to replace. Yeah. So I need to gain their trust. Betul. Yeah. So two side lah, I need to fight more. So I think I need to fight 5 times more. Yeah, for sure lah.
because with this sickness it's very horrible. I don't know how to cope this. I don't say I cannot cope, but I don't know. I still am looking for coping mechanism that is actually can very effective to counter with the episodes. And sekarang your coping mechanism is writing Songwriting. songs kan? Yeah. And itulah, saya memang all of us, especially saya sekarang, saya memang wish the best for you and Thank you. itulah bro. Thank you. You are very supportive. When paling supportive adalah kau juga lah. So every time I post something in the social media and Facebook, you always comment. And always like. There sometimes have you ever felt that every time you post something in the YouTube or social media, no one is looking and no one is interacting with your content kan? Then a bit sad juga lah. So because we are human. Betul. But then when you see that everyone is, those who are liking, you will remember them. Then I remember you liking my TikTok content. Tambunan Kilang penyanyi. Thank you. Yeah. So because I find it very very berguna untuk orang. So anything yang boleh create changes, yang boleh inspire people to do better, I support. Yes. Amen. So yang kau punya, yang baru-baru kau menang vokal tuh actually itu macam mana boleh dapat actually? Itu saya sebenarnya banyak tanya sih itu. Begitu Sabahan friends kan. They asking what macam how to at least submit our song. Betul. So that's the question. AIM panel kan. Jadi so first thing is of course you need to sign with the label there lah in Peninsula. So maksudnya apa yang kau buat sebenarnya before kau untuk join itu competition, apa yang kau buat? Untuk join itu competition, first I need to sign lah. Memang sign first. Sign with the label first. Begitu ah. Not necessarily label. With the recording studio, you have the publisher. Then after you sign with the publisher, then you can submit to any like AIM. You can submit to music also. So masa tu I sign under Juwita Suito. Okay. So my song Pilu betul. Pilu. Actually I don't have any faith with this song. Saya buat tu lagu actually. The melody and chord myself lah. Okay. And the arrangement I asked for my friend Junjun. Okay. Tapi still basically macam most of it kau lah juga. 90% lah. 80%. Gitu. So maksudnya kau layak untuk cakap begitu lah. Kalau orang punya lagu. No, bukan. It's not the arrangement. The arrangement is very cool. Wih, penipu ni. No, the problem is kalau itu orang yang punya lagu, kau cakap begitu habis lah. Terus you are kicked out from my level. Mati lah. So lagu saya sendiri juga. Lagu itu masa PKP juga. Dua lagu ni saya buat masa Sonsodok dan Pilu masa PKP. Sebab kita tiada aktiviti kan. Jadi kalau orang tanya macam mana mau submit it pergi AIM, satu networking. Networking itu bagus. So then people will always confuse what is networking kan. Macam mana networking bagi kau, Stefanus? For me networking it's making friends. Yes. And then these friends yang ada maybe dorang ada connection lah kan. Yeah. So macam referral lah begitu. Yeah. So I'm doing something and then this network yang kau ada, this friend yang diorang see something in you, you can do, actually you can go further, kau boleh kasih expand lagi punya skill. So I have a friend untuk tolong kau. So that's network gitu. Yes. So networking basically socializing. So I hate socializing. So it's a challenge for you lah. It's a challenge for introvert people also kan. So kau perlu
join to macam jangan malu-malu pergi event-event. If there is a big event yang got many traffics, so let's say there is macam event baru-baru ini apa Hari Sabah begitu. So there's a lot of macam networks yang you can go to di masa event tu, or maybe KDCA lah, Sugandoi Kamatan begitu. So banyak orang-orang yang buat lagu dusun. So you network with the people there. So networking not necessarily you need to talk about job or working. Betul. You need to at least create bond. Betul. Be friends. Talk casually. You betul. don't go straight yang macam straight into business with you. Gitu. Ada kan begitu. Datang kan. Kau buat lagu tu kan, cuma kau dengar lagu Syah. Paling sulit tu. Sangat unnatural. Sangat unnatural. So kau perlu buat orang rasa selesa. Betul. Macam masterclass networking. buat orang rasa selesa, buat satu macam bond lah begitu kan. Betul. Then after a while kamu sudah then bro, actually you need to ask first yang supaya tidak macam awkward kan. Kau tahu dia adalah producer, tapi just ask him, what did you do for living? But actually you know he's a producer, supaya tidak awkward. Just ask, what did you do for living? Oh, I'm a producer. I'll be a producer. Oh, you know bro, you listen to my song. Gitu. So jangan bilang, kau dengar lagu, macam mana kau tahu saya producer? Baru kita mau minum tadi. Gitu. Jadi after that, kalau sudah kena sign, then you just try kasih submit di mana-mana awards begitu. So, masa tu kan berapa orang 500 lebih yang submission lagu. Untuk itu kategori saja. Kategori lain yang vokalnya. Sebab contoh what is the biggest label in Malaysia now? One of the biggest label is Rusa kan? Universal and Warner Music. So basically dorang akan hantar mungkin 100 orang. 100 tu macam mana sudah? Semua 100 artis. Even artis dorang sendiri pun compete antara satu sama lain. Belum lagi yang sama label lain. So Rusa hantar dorang. Lepas tu Universal hantar, Warner hantar, Luncai Emas, M. Nasir, dorang si Hang Nadim, Stacy Anam, semua studio-studio satu Malaysia yang famous, dorang Hafiz kan, semua Kai Bahar. Then suddenly kami ikutlah 440 Records, saya punya studio hantar nama saya. Tu at least pergi top 10 pun okey lah. Adalah sikit kau boleh bertumpang-tumpang masuk AIM gitu kan. Tidak apa yang menang pun tidak apa. Saya hantarlah Son Sodok sama apa ni? Pilu. Son Sodok saya hantar for OST. Tapi kena reject lah. Because it's not Malay, it's dusun kan. So Pilu saya macam saya bagi tahu tadi, I have no faith in this song. punya faith higher untuk Son Sodok. Son Sodok because dia ada dua orang kan. Betul. So kita boleh push through Elika punya fans and saya punya juga. Jadi bila hilang itu, saya tidak pun ambil berita yang Pilu sudah di mana kan. Lepas tu saya masa tu apa? Tiba-tiba saya kena call. Hey, congratulations Adli. What? Congratulations what? So congratulations. Your song have made it to top 10. No, not top 10, top 20 first. Okay. Not top 20. Top 20. Okay. Lagu apa yang saya lawan? You compete with Kai Bahar, you compete with Hafiz. Who else? Saya pun lah yang artis-artis kau kena Syamil. Okay. Thank God lah top 20 pun saya masuk gitu. Can you macam take picture of the screen yang kena kasih tengok? Just the screen gitu. Supaya kena boleh post di social media. Dan belum lagi saya sempat post tu. We are now announcing the winner, dia bilang kah? Not yet. Okay. We are now apa itu? Shortlisted, kasih shortlist untuk top 10. So after the top 20 kan top 10 sudah.
Oh tidak, Indonesia menang nih. Mana mau kasih kalah sama orang artis-artis. Iya. Artis-artis Besar Malaysia. lagi. Ya bah, mana saya beli orang Kai Bahar begitu. Lepas itu saya lagi yang dengar Kai Bahar mana kedengar saya. Masa itulah kata Masa pikir. itu, saya tuh, ya begitu, saya pikir. So, terus Datuk mau kesana, tiba-tiba PM saya. DPM di mana? Datuk mau kesana sendiri PM saya, ketua juri itu. Ada dah. Bro, dia bilang, Bro udah bilang kah? dia panggil saya bro gitu. Ada, kalau tidak percaya kamu tinggal WhatsApp saya. Bro, dia bilang. Terus, ya Datuk, dia bilang. Your song Pilu memang menang lah tuh. Kau masuk sudah top 10. You know the story? Top 10 kan? Jadi saya pergi social media banyak kena tag saya. Dalam seapai kamu kenal? Apa? Andre Peninting. Lepas seapai yang saxophone tuh kan? Iya. Dan semua all the Sabahan suddenly satu hati support me. Even Andre Peninting my lecturer kan, dia bagi di WhatsApp group for all the producers in Sabah. Kemudian kau rasa terkejut lah, macam yang bingung lagi, saya masih lagi mengajar budak sana. budak 5 tahun belajar piano. Kau tidak tahu yang macam bingung. Top 10 you know. Suddenly kau dengar itu cerita kah? Bilang, apa lagi nih? Same day. Top 5. Masuk top 5. So maksudnya top 5 kan pergi live studio. Jadi sudah lah, ini yang dari Tambunan kampungan. Jadi tapi macam mana, lain pula pikiran saya. Kalau saya pergi sana, apa baju sama guna gitu kan, itulah pula ketakutan. Sudah lain dari kampung-kampung kan. Terus it's okay, dia bilang, Juwita Suito, your apa itu, wardrobe will be sponsored gitu. Okay. Jadi saya pakai wardrobe masa itu. Allah, saya lupa sudah siapa sponsor. Minta maaf. Tidak apa, nanti kredit. Iya. Jadi masa itu diorang bagi saya suits begitu. Yang saya masih ikat tuh cufflink tuh. Cufflink kasih cucuk. Tapi dia bukan yang macam butang tuh, dia main begitu dia boleh tercabut. Okay, dia bilang kan this worth 1,000 something dulu. Jadi macam kau bisa pergi tandas itu sebenarnya. Kamu sedang kancing ini. Kamu mau kancing, jatuh lagi tuh cufflink 1,000 lebih mati. Pergi sana bukan dapat duit, mau buang duit lagi. Iya lah, mau bayar lagi. Jadi itu saya begitu itu, at least adalah baju kan guna sana. Jadi it's very awkward. It's very intimidating when you come to the red carpet there in the AIM kan. Everyone is very grand, and all the influencers yang kau pernah nampak di TV suddenly sana berteriak-teriak yang kan. Sebut kau lagi. Dorang tidak kenal saya. Belum kenal lah. Dorang belum kenal saya sebab saya belum menang. Jadi everyone yang ada pergi sana kan need the invitation card. Terus your invitation card, saya adakan invitation card saya yang special invitation. The nominees bilang, kau masuklah. Saya nominees lah. Nominees, oke. Tapi saya dorang minta sekali Jacqueline Victor datang, semua kamera dia tidak kena minta kan, habis kena sudah. Jacqueline Victor. Ya, dorang siapa bahasa tu saya nampak dorang Awi, datang. Terus yang mula-mula kan actually masa di red carpet tu kau kena berdiri satu tempat, dan orang semua gambar kau gitu. But actually ada strategi dia. Kalau lah kamu pergi AIM kan, strategi dia, let's say you are an uprising talent yang BBN ya, budak baru nak up kamu datang sana mesti ngam timing, tidak boleh terlalu lewat dan tidak boleh terlalu lawat. Tidak boleh terlalu awal. Jadi maksudnya datang in the middle of everything begitu. Mesti datang yang sesuai waktu, tapi dia macam luck juga. Sebab bila kamu terlalu yang the main event sudah, all the top stars will be there, macam dorang si Jananik, dorang si Datu Selivida, dorang pun semua datang top star deh. viral. Jadi bila top star ada di sana, dorang tidak layan sudah kau, sebab kau BBNU. Iya. Jadi kau kena datang sebelum dorang datang. Jadi kalau terlampau awal, terlampau krik tiada wartawan yang baru mau setting kamera. Betul. Jadi tengah-tengah ya. Jadi pergi sana, dorang gambar.
at least sekejap belum lama, tapi dorang kan dorang ada apa orang panggil diskriminasi. Ada mesti ada juga tuh. Ya, sebab dorang mau tengok siapa yang famous. Iya. Siapa yang famous dapat kasih naik rating dorang punya gambar sama dorang punya video. Jadi bila saya di sana, dorang gambar terus ada artis yang top. Saya lupa siapa nama. Datang. So, Semua tengok dia. Terus saya klik. Limpas lah kau limpas. Wah, dia pandai boleh awkward jadi sana. Ya, sangat awkward sebab kok dia macam tengok ranking gitu. Betul. Jadi masa saya di sana kan saya mungkin saya yang kelas kambing lah nih kan, yang duduk paling belakang nih yang tidak kena nampak. Sekali saya kena kasih duduk kan paling depan nih. Habis nominee. Habis nominee yang rupanya tuh vokal terbaik tuh adalah kategori yang ditunggu-tunggu untuk malam tuh. Wow. Kan kita ada banyak nominee itu, lagu nasyid, lagu berkumpulan, arranger, itu semua di depan. Kami yang di belakang yang kena tunggu untuk final malam. Jadi ada apa namanya ada main kategori. Climax lah bahkan. Ya, vokal perempuan, vokal lelaki sama album of the year. Jadi saya ingat kan pergi mana sekali saya kena kasih duduk paling depan, di sebelah saya si Hafiz. Terus yang pura-pura tidak starstruck. Bernafas ya kan? Padahal starstruck kurang sudah. Terus dalam lagi nyanyi awan nanol. Di pikiran nyanyi awan nanol. Sini sebelah. Ada gambar sama dia kah? Selfie. Ada. Nah, oke, bagus. Jangan terlimpasan. Ya, itu yang penting tuh. Selfie sebanyak boleh gitu. Ya. Jadi terus pengalaman yang bila mau kena sudah? So maksudnya kamu belum tahu lagi siapa winner Mas Sato? Belum tahu lagi. Kamu tanding lagi sana, kamu present lagi, kamu nyanyian sama semua. Iya. Begitu baru, tapi dong sudah ada pemenang. Ada pemenang sudah sebab cuma tinggal present lagi lah gitu. Iya, sebab juri-juri dia semua di belakang, before that day, orang sudah judge dan cari pemenang. So tinggal perform lagi lah gitu. Iya. Perform tiada. Bukan kamu ada menyanyi lagi sana? Tiada. Oh. Performance di AIM ni dia macam Grammy. Oh, oke. Grammy kan yang nominee tu dia yang perform tu kena jemput. Yang nominee tu karena sama ada dia menyanyi. Ya, kena announce ataupun dia menyanyi juga begitu. Jadi momen-momennya yang mau kena announce sudah macam mana? Semua kan kena announce lah. Semua music video bagus-bagus. Saya lirik video. Oh, kau tidak MV? Belum ada MV lagi masa tu. Lirik video saja. Wow. Lepas tu bila kena inform tu kan, siapa? Syafina sama Norin Aziz. Dorang buka tu kertas yang itu pemenangan. Semua terkejut. Ya, terkejut gitu. Unexpected lah Bang. Unexpected, tapi saya pikir bukan pasal saya. Pasal saya tidak menang lah nih. Memang tidak harapan lah nih. Sekali kan Adli dia bilang kan, macam mana dia mau express berjalan macam macing akan berjalan naik atas sebentar. Ya kalau kan artis kalau macam Syamil Hafiz cool lah yang. Iya. Yang buka nih. Ya, terus pasang satu butang. Yang begini gitu. Iya. Gitu. So, yang tidak tahu macam mana mau express. Aduh, yang first time dari kampung Tambunan. Betul-betul berapa segera saya tertinggal. Ya, syukurlah ada begitu kan rezeki. Dan di atas pentas sudah macam mana? Di atas pentas sebenarnya si Juwita bilang kan, you need to prepare your speech now. Maybe you won nanti the time you on the stage you don't know what to say. Saya tidak prepare. Sebab saya rasa saya tidak menang. Saya bilang, Oke, saya just say okay. Begini saya betul momen. Sekali kan masa saya kena announce menang berjalan tuh, apa saya cakap ya? Selamat sejahtera. Macam sekolah punya macam event sekolah selamat sejahtera. Terus lepas tu paling saya ingat si announce yang saya dari Tambunan lah. Lepas tu kan di KL Peninsula memang tidak kenal saya kan. Bukan tidak kenal, tapi dia tidak ramai. Tapi bila saya naik sana, saya dari Tambunan, saya Adi Nicholas, saya dari Tambunan.
banyak supporter. Wow gitu. Jadi saya tuh, dari mana nih? Dorang Tambunan juga. dari Tambunan juga nih. Jadi sebab tapi saya tengok semua dia memang semua artis-artis industri Malaysia. Jadi saya masih ingat saya nampak Aisyah Retno. Kai Bahar dia nyanyi sing-along sama lagu saya. Oh ya. Pilu. Wah. Masa saya naik atas stage kan kena pasang lagu. Suara hatiku mana dia nyanyi sama-sama. Mulut dia miming. Kai Bahar dengar lagu saya. Mula-mula saya dengar lagu Kai Bahar. Maksudnya sudah lah, dia two ways sudah. Ya. Dia mendengar kau sudah. Iya. Dia tahu punya lirik. Ya, syukurlah. Syukurlah. Wah. Tapi Oke, tapi sama tahu apa kau punya apa? Kau punya apa tuh? Kau punya speech. Apa tuh? Saya punya speech. Saya dari Tambunan Sulong. Saya Adi Nicholas, saya dari Tambunan. Dan thank you untuk semua yang support saya, kawan, family saya. Dan saya punya label. Itu sih lah. Sebab dia tidak bagi panjang. Lepas tu dorang pasang music. Terus lepas tu saya masih nampak lagi tu video saya kan di YouTube ada tuh. Begini aja macam robot dia berjalan. Yang awkward nih berjalan. Nasib tidak begini kan satu. Iya, mana sih yang begini gitu kan. Telepon nebus nih. Tapi wah, habis I think salah satu biggest stage batu. Iya betul. Biggest stage maksudnya yang itulah prestigious stage di Malaysia. Wah. And hailing from Tambunan Sabah. Mana mau cari kan? Ya betul, dari Tambunan. Tambunan Sabah kasih kalah lagi yang lenen. Dia bilang, saya bukan lah, tapi dia bagi tahu first Sabahan. Sebenarnya first Sabahan menang. Ya, bukanlah mau tembilang kan. Tembilang lah. Siapa Sabahan menang? Tembilang lah, kenapa? Kau buat kau you made history pula. Benar kan? Aduh. Wah. Tapi saya belum banyak lagu dusun, Bah. No, it's okay. Boleh kasih banyak pelan-pelan. Iya. Tapi saya sebagai seorang Sabahan, saya bangga lah. Thank you. Sangat-sangat bangga sebab kamu lah yang kasih Bah. Kasih naik nama Sabah gitu. Syukur. Hebat lah. saya pun masih tidak, walaupun 1 tahun yang lalu masih lagi saya terngiang-ngiang juga. Saya baca. Okey, tak payah teka-teka. Tak payah teka jawapan. Nak teka juga tu. Tak payah teka. Okey. Wow. Okey, persembahan vokal terbaik di dalam lagu Lelaki Adi Nicholas, lagu Pilu. Pilu, bukan pilot saya. Pilu. Ya udah tengah tuh begini. Ada. Selamat malam semua. Macam yang gereja-gereja. Pertama sekali, thank you. Saya ingin mengucap syukur buat Tuhan Yang Maha Esa, buat keluarga saya, ibu bapa saya dan juga rakan-rakan saya dari Tambunan Sabah. So probably one more thing, kau punya advice lah untuk people yang aspiring singers kan, untuk to achieve this height, mungkin mau menang anugerah apa semua. Apa kau punya advice? Kalau menang anugerah, actually the first thing yang kau mau you need to do is jangan dulu fikir pasal menang anugerah. Ya, buat lagu yang paling kau suka lah, yang the best song you ever made, yang the best song you ever written, yang macam kau tulis itulah lirik yang the best lirik. Dan after that untuk mau masuk di dalam itu awards ke industri begitu, after kau sudah produce lagu yang begitu, yang kau the best song yang kau ever produce. Sebab kalau you target to, actually tidak salah juga kau target big, dream big. Betul. Kalau once kau dream big, kau akan ada goal juga begitu. Jadi ada dua lah, sama ada
kau jangan dulu pikir pasal awards, kau buat dulu lagu yang best, ataupun kau target tinggi, dream big, tiada masalah juga begitu. With strategic planning, strategic ni lah. Strategic Jadi, action. Kalau pasal strategi, Networking. networking, ya begitu juga. So kembali kepada be nice to everyone. Betul. Kalau kau bagus sama orang, orang tahu potensial kau, orang akan bantu kau begitu. Yes. So kalau if you have talents, you have good music, but then bukanlah muanu kan, tapi if you don't have the macam the personality, semua kan, itu pun menjadi penghalang juga begitu. So to be in this industry, orang bilang ada humble beginnings. Kau bukan macam siapa-siapa lagi. Jadi kau just be nice, talk confidently, but with kerendahan hati, humility dalam kan. Humility. Tapi confident. Yes. Kalau terkurang confident tu bahaya juga. Dia bilang kan, saya mau bagi kau ni lagu, saya rasa suara kau semua. Buruk ni suara saya kampung-kampung. Tiap lah. baru makan kan. Betul. Baru mau kena bagi lagu kan, terus kau sendiri kasih downgrade kau. Tidak ngam timing. Tidak ngam timing. Yang ngomong main humble tapi tidak ngam. Betul. So speak confidently with humility. Wow. Speak confidently with humility. That's new. Yes. Itu kata-kata hari ini. Kata-kata hikmat hari ini. So I think we're coming to an end sudah. And tapi before that, you get to ask me one question. Yes. Yeah. I want to ask this question. How to be how to win MRK state level. Sebab saya tahu MRK it's not only about being good looking, being semua, dia more than that. Saya punya kawan sendiri pun Ozil, kau kenal Ozil. Dia pun begitu, dia bukan senang untuk jadi juara. So itu adalah soalan yang terbaik yang saya boleh bagi. Okay. Preparation. Ya, preparation. So untuk menang MRK dia banyak aspek. Satu, preparation kau memang kena kuat lah. Preparation maksudnya research tentang apa tema keamatan for that year. For example, kalau saya tema kami nature, jadi saya punya research semua pasal nature. WWF semua termasuk semua lah. Saya baca semua yang well prepared sudah. Saya prepared 6 months sebelum bertanding. And then itulah general knowledge. And then dari segi sewaktu semasa itu saya memang slim lah. Saya prepare untuk jadi slim. Sekarang udah lembut sedikit lah. Tapi sekarang lagi ngam nih, buff gitu. Oke, buff sedikit lah. Macho. Tapi ini tertutup, that's why itu. Saya pun sama juga nih. Tapi oke lah kan. Iya. So itu kau punya penampilan because since itu namanya pageant juga, cultural pageant. Betul. So pageant means lah physically juga kan. Iya. And paling penting is soft skills. I would say it's macam human skill lah. Listening kena pandai. Confidence. Confidence di masa yang betul. Humility mesti ada di masa yang betul. And itulah bila kau research dengan cukup, kau punya respons bila kau bercerita lebih matang. Yes. Dan bila orang nampak kau lebih matang, kau ada itu quality menjadi seorang leader. Betul. So basically preparation lah. Itulah yang saya actually bila kau menang kan Stefan, saya ada terfikir tuh, mesti ada something nih. Si Stefanus menang. Sebab sangat sengit masa tuh. Sangat sengit. Dan banyak yang orang fikir boleh menang tapi tidak menang. But then saya nampak kau punya interview dengan Ben Wazer. Then you start to speak. Wow. Alamak. Dari start sana lah, no wonder lah dia menang begitu. Memang mature, cara dia bercakap mature begitu. So cara bercakap tu yang penting. Betul. Dia tidak boleh macam saya lah kan. Enggak. Yang gitu.
Nggak, jangan kasih banding sama kau. Kau oke. Cara bicara oke. Kalau pageant saya tidak boleh lah, saya surrender lah kalau pageant. No thanks, saya balik ke rumah saja. Kau punya strength tempat lain kan. Kau punya strength bagian mana? Kita masing-masing adalah. Betul. Ini dia boleh jadi politician nih. Iya. Tinggal lah kan. Ya, mana tahu. Kalau ada rezeki, tapi tinggal lah. Yeah. Where there's a path. Iya. Betul. So another one. So itu you can get me. Saya menjawab soal tadi. Iya, sangat. Oke, terima kasih. Masih atas soalan. So sekarang, for each of my guests sekarang, saya minta dorang tanya satu soalan untuk the next guest. Oh. Yeah, so it can be about anything. It can be something yang you always wanted another perspective begitu. So my previous guest dia ada bagi satu soalan. So this time is your time untuk jawab lah. Oke? Menakutkan lah. Oke, saya balik dulu. Bye-bye. Dilarang, kunci pintu. Mati lah. Si belok, kunci pintu. Oke, so ini soalannya. Saya beri kau. Oke. Soalannya. Wow. Berbunyi begini. Oke, so soalan dia bilang, apa purpose dalam hidup kau? Adakah itu purpose sudah tercapai, in progress, atau belum lagi? Saya tidak mengejar apa-apa, macam saya tidak mengejar dari segi macam material atau status ke apa, saya tidak kejar itu. But my hope is I can live longer, I can live happier life and more quality life, and hopefully I met more people, more good people in my life. That is the purpose of living. Yeah. Okay, thank you for that. Thank you. Most welcome. Step it up. Yeah. Dan you get to give one question for the next guest. Oh, okay. Yeah. If your most trusted friend who understands you, who always be with you whenever you are, suddenly leaves you and abandon you, what will you do? All right, thanks for the question. Yes, satu soalan pun susah. Tapi I keep thinking about kau punya jawaban yang yang pasal what is your purpose? Actually, from what I've reflect dari kita punya conversation kan, is I think the strongest one is your advocate untuk kasih itulah kau punya advokasi pasal the mental MH punya. Adakah ia sudah dicapai, in progress atau belum? It is in progress, I think. Dan soon enough it will be tercapai. That's what I see lah. Yeah. So thank you so much again, bro. Thank you. Because actually kita sudah plan dari lama sudah kan untuk kau datang sini untuk share. And then actually last week sepatutnya kita buat this episode. Dan akhirnya tapi ada orang call boy. Tidak terbangun. Orang lebay. So akhirnya hari ini jadi. And I wanna thank you sebab kau rajin juga mau pergi sini Keke. Untuk for this podcast, and memang I learned something new today from our episode, and I love that. I love the moment that every time yang my guest datang kan, they have something to share from their side, and then saya pun learning, and I love that. So if I'm learning something, memang the people out there akan learn juga, and it won't happen kalau kau tidak cakap yes lah. So I wanna say thank you because you said yes, and I hope. Thank you. I just wish you all the best. Thank you for having me too. Yeah. Most welcome. Hello everyone, saya Ali Nicholas, bersama saya Stephanus Abel. Jadi saksikan podcast kami di YouTube channel Step It Up Lounge pada hari Isnin 8 malam. Step It Up Lounge, create, share, inspire.